1 ya. Sampai mana Pak? Tempat itu pos 1? Sudah depannya? Sudah depannya. Salah. Berapa menit lagi? Sudah dekat Pak. Pak, kalau di kibis itu. Ngomong lah. Balik lagi. Oh yang oh ya. Oh ya. Namanya apa dia? Oh belum jadi. Oh ya. Oh udah dia. Oh ya. Panas ya tadi memang. Pemirsa, tim gabungan dari Kementerian Keuangan dan Polri berhasil mengungkap adanya 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan crude palm oil atau CPO. Pengungkapan ini hasil kerjasama kuat antara DJBC dan juga DJP Kementerian Keuangan atau Ditjen Bea Cukai dan juga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dengan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Dan untuk mengetahui perkembangan pengungkapan puluhan kontainer pelanggaran ekspor ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Kausar Prabowo dari lokasi. Dan kami masih akan terus mencoba menghubungi rekan kami Kausar. Saat ini pemirsa Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang saat ini sedang berbincang bersama dengan tim dari Satgasus Polri. Tarik sing, baju sing, sini sing. Masuk ke sini kan? Iya. Kami tarik ke kanan. Secara awal. Lokasi ini berada di buffer area MTI NVCT 1 Jalan Terminal Kalibaru Raya, yaitu di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, pemirsa. Dan nanti kita akan mendengarkan keterangan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya beserta dengan tim Satgasus hasil dari sidak yang dilakukan, maupun juga pengungkapan kasus atas 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Kami masih belum mengetahui secara detail, pemirsa, bagaimana awal mula bisa terungkapnya kasus ini. Dan nanti akan kita saksikan keterangan bersama dari Menteri Keuangan. Kita buat susul laporannya. Permasalahannya kalau dari dua ini kalau kosong kalau biaya yang tadi ditempatkan kepada pengguna jasa lagi kan ada peluang. Nah, kalau itu ada sistem yang sekarang. Bapak Ibu bisa jasa ya, Kapolri mau merapat soalnya bisa menepi.
Dan pemirsa, saat ini kami sedang terhubung dengan rekan kami Bobby yang berada di lokasi. Bobby, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana, bagaimana hasil sidak yang dilakukan antara Kementerian Keuangan dan juga Satgasus Polri? Ya, selamat siang pemirsa Metro TV. Saat ini siang ini Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Satgasus Polri akan mengungkap hasil temuan adanya dugaan pelanggaran ekspor, di mana ini adalah pelanggaran ekspor dari turunan CPO atau minyak sawit, di mana Satgasus Polri bersama jajaran Kemenku telah mengungkap adanya 87 kontainer yang membawa turunan dari CPO. Ini adalah sebuah produk yang awalnya dinilai sebuah produk yang bebas dari bea, namun setelah diteliti adanya dugaan kandungan nabati yang merupakan turunan dari CPO ini, sehingga seharusnya produk-produk ini terkandung atau harus dikenakan biaya bea. Dan awalnya pun adanya laporan dari Satgasus Polri pada tanggal 20 Oktober yang menemukan ada sejumlah atau 20-an kontainer yang ditengarai membawa sebuah produk yang dinilai melanggar karena tidak sesuai dengan dokumen ekspor, di mana ada dugaan bahwa produk-produk ini mengandung turunan dari CPO yang harus dikenakan bea. Dan saat ini Menteri Keuangan Purbaya Sadewa sudah tiba di lokasi di Cilincing, Jakarta Utara ini, dan tadi disambut oleh Dirjen Pajak Bimo, dan saat ini Menkyu Purbaya Sadewa tengah menuju ke lokasi konferensi pers yang akan mengungkap apa saja temuan dari Satgasus Polri bersama Kementerian Keuangan yang mengungkap adanya pelanggaran ekspor CPO. Ya, pemirsa, berdasarkan informasi kami terima, saat ini Menteri Keuangan Purbaya Sadewa dengan bersama jajarannya tengah menuju ke tempat konferensi pers tepat di belakang saya saat ini. Dan setelah itu juga sudah ada sejumlah produk-produk yang dinilai melanggar melanggar aturan ekspor ini yang ditengarai mengandung CPO ini, dan sudah dipamerkan di depan sejumlah awak media. Dan terkait dengan kasus ini pun dimulai pada tanggal 20 Oktober 2025, di mana Satgasus Polri menemukan adanya sejumlah kontainer yang membawa sejumlah produk, di mana produk ini merupakan turunan dari CPO. Dan pada tanggal 21 Oktober ditemukan kembali sejumlah kontainer yang membawa muatan serupa yang merupakan turunan dari CPO itu juga. Dan kemudian Satgasus Polri bersama Kementerian Keuangan berkoordinasi terkait dengan kasus ini, dan pada tanggal 22 Oktober hingga 23 Oktober dilakukan uji laboratorium melalui Laboratorium Bea dan Cukai, dan pada tanggal 24 ditemukan lagi ada 37 kontainer, sehingga pada tanggal 24 ini sudah ditemukan 87 kontainer yang ditengarai membawa muatan produk yang merupakan turunan dari CPO ini. Dan pada tanggal 27 Oktober hasil laboratorium pun sudah keluar yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian muatan yang dibawa oleh kontainer ini dengan produk-produk atau dengan izin ekspor yang sudah diserahkan oleh pihak pengekspor, di mana dalam kasus ini ada pihak pengekspor yaitu PT MMS dengan nilai total produk ekspor ini senilai 28,7 miliar rupiah dengan berat bersih 87 kontainer ini tercatat sebanyak 1,8 ton. Dan dari hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan bersama dengan Satgasus Polri ini pun akhirnya memanggil para pengekspor ini. Selain PT MMS juga ada juga sejumlah pihak pengekspor yang sudah dimintai keterangan terkait dengan temuan kasus ini. Dan pada tanggal 3 November atau pada awal November pun sudah diputuskan bahwa sebanyak 87 kontainer ini memang ditengarai membawa produk muatan turunan CPO yang melanggar aturan bea ekspor, di mana seharusnya produk-produk ini
harus dikenakan bea masuk, namun pihak pengekspor pun diduga mengkelabuhi dengan membuat sebuah produk yang memang dibebaskan beanya. Demikian, kembali ke studio. Ya, Bobby, ini rencananya akan dikirim kemana ke 87 kontainer ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima juga, emang saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sudah tiba dan saat ini tengah bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan selain Menq Purbaya juga ada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan saat ini bisa terlihat di layar kaca Anda Kapolri Jenderal Sigit tengah masuki area konferensi pers bersama Menteri Perindustrian. Kemudian ada juga Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kemudian ada juga Dirjen Pajak, dan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa saat ini tengah juga menyusul untuk memasuki ruang konferensi pers. Demikian, kembali ke studio. Ya, Bobby, berdasarkan informasi yang Anda terima sambil kita menunggu konferensi pers ini yang akan dimulai. Sebelum terjadi penangkapan, sebetulnya rencananya akan dikirim kemana ke 87 kontainer ini? Ya, terkait dengan tujuan ekspor ini masih kami dalami. Namun yang kami bisa konfirmasi bahwa memang 87 kontainer ini memang ditengarai dari hasil laboratorium dari Bea dan Cukai bersama dengan IPB menyampaikan bahwa ada campuran nabati yang mengandung turunan CPO sehingga berpotensi terkena bea keluar dan kewajiban ekspor. Sehingga 87 kontainer ini pun diketahui membawa muatan tersebut dengan nilai total berat sebesar 1,8 ton dan senilai 28,7 miliar. Dan berdasarkan data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 wajib pajak yang menyampaikan atau yang terkait dengan kasus ini, di mana salah satunya adalah PT MMS yang melaporkan komoditas ini sebesar 2,8 triliun. Dan tadi kami sudah menjelaskan mengenai kronologi dari pengungkapan 87 kontainer ini dimulai ketika Satgasus Polri menemukan adanya 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan. Dan pada tanggal 21 Oktober 2025, Satgasus Polri menemukan ada total 50 kontainer dengan perusahaan dan jenis barang yang sama. Dan kemudian pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2025 dilakukan uji laboratorium dilakukan oleh Satgasus Polri bersama dengan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Bea dan Cukai, dan menggandeng laboratorium IPB. Dan pada tanggal 24 Oktober dan saat ini pemirsa bisa kami sampaikan bahwa konferensi pers saat ini akan atau tengah akan dilakukan, di mana Kapolri juga telah hadir bersama dengan jajaran terkait lainnya, dan saat ini juga sudah ada Dirjen Pajak juga dengan Dirjen Bea dan Cukai. Demikian, kembali ke studio. Baik, pemirsa, kita simak bersama konferensi pers bersama antara Polri dan juga Kementerian Keuangan berikut ini. Selamat datang dalam konferensi pers operasi gabungan DJBC, DJB, Kemenq, dan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri dalam pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Acara ini merupakan wujud sinergi antara Kementerian Keuangan, Polri, dan instansi terkait dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara, mengurangi pelanggaran, dan membuat pengelolaan sawit nasional lebih efektif dan berkeadilan. Kami ucapkan selamat datang Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letnan Jenderal Purnawirawan Jaka Budi Utama. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang kami hormati Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bapak Tommy Andana. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pajak Bapak Bimo Wijayanto.
Yang kami hormati Ketua Satgasus OPN Polri Bapak Heri Muryanto. Yang kami hormati Wakil Ketua Satgasus OPN Polri Bapak Novel Baswedan. Yang kami hormati Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Bapak Edi Abdurrahman. Yang kami hormati Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Syahadiantono beserta pejabat utama Mabes Polri. Yang kami hormati Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Dr. Muhammad Rom. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Insinyur Putu Juli Ardika, serta yang kami hormati seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini, Kamis 6 November 2025 di Common Gate NP City One PP Multi Terminal Indonesia, Jakarta Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letnan Jenderal Purnawirawan Jaka Budi Utama. Kepada Bapak Jaka kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Menteri Perindustrian, serta para hadirin sekalian dan media massa elektronik maupun media massa. Pada kesempatan yang baik ini kita telah melaksanakan kerjasama dengan Mabes Polri, dalam hal ini Satgas Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara yang bekerja sama dengan Dirjen Pajak dan Kepolisian, yang dalam hal ini kita mendapatkan data informasi bahwa telah terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai dengan izin ekspor, sehingga kita melakukan analisa data yang akhirnya dengan menggunakan laboratorium yang berbeda, ternyata setelah diteliti secara mendalam bahwa pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh importir, sehingga kita melakukan langkah-langkah untuk penegahan, ya, karena setelah kita dalami bahwa dari yang diberitahukan ternyata secara berkala sudah sering terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai. Untuk itu berdasarkan kronologi temuannya, pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025 kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priuk. Barang tersebut diberitahukan sebagai petimeter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar, yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS. Namun hasil pemeriksaan Laboratorium Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor kasus Polri menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO, sehingga berpotensi terkena bea keluar dan ketentuan ekspor. Penegahan kini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti tambahan.
penegakan hukum ini merupakan bagian dari sinergi hulu hilir sektor sawit nasional. Satgas Penguatan Tata Kelola Komoditas Sawit atau Satgas PKH di bawah Presiden memperkuat sisi hulu, yaitu penertiban, perizinan, penguasaan lahan, dan konsolidasi terhadap konsolidasi data sektor sawit. Kemenku dalam hal ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai bersama Satgas Sus Polri memperkuat sisi hilir, yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran ekspor dan potensi kehilangan penerimaan negara. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga sangat krusial, khususnya antara Kemenperin, Kemendak, Kemenq, Polri, dan instansi teknis lainnya, karena memastikan bahwa industri sawit Indonesia berjalan lebih transparan, berkeadilan, akuntabel, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara. Mungkin dari Kementerian Keuangan itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dari pihak Kapolri mungkin ada yang akan disampaikan juga. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Bapak. Dr. Andes Agus Angkatan Semesta, staf jabat pendamping. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Jagat Budi Utama, yang mewakili Menteri Keuangan, dan juga Dirjen Pajak dan Dirut Badan Pengadaan atau BPDP Bapak Edi Abdurrahman, yang mewakili Menteri Perdagangan Bapak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kabaris Polri, saya lanjutkan pejabat utama Pak Kabaris Polri, Kadif Humas, Kota Sikor, dan secara khusus tim yang memang kita tugaskan untuk melaksanakan Bea Cukai dan Bea Cabar dari Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Pak Heri Morianto, beserta Wakasatgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Bapak Novel Baswedan, dan seluruh tim serta rekan-rekan media. Baik, mungkin saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Bea Cukai. Alhamdulillah, sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi terjadinya kebocoran negara, maka kami Polri membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara. Alhamdulillah, hasil kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya lonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas petimeter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278%, dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim
alhamdulillah dari hasil kerjasama tersebut maka dilaksanakanlah pemeriksaan terhadap kandungan petimeter 3 lab yang ada, baik yang ada di Bea Cukai, kemudian ada yang dari salah satu universitas, dan juga ada juga dari Laboratorium Terpadu. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak. Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit, sehingga mau tidak mau ini yang tentunya akan kita tidak lanjuti bersama dengan Dirjen Bea Cukai untuk pendalaman. Dan alhamdulillah dari yang bisa diamankan ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Kita ingin mendalami lebih lanjut karena dari modus yang terjadi upaya-upaya untuk mensiasati penghindaran terhadap pajak yang tentunya ini seringkali terjadi, dan saat ini terjadi pada komoditas jenis petimeter yang oleh pemerintah tidak dikenakan biaya keluar maupun pungutan ekspor, serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor. Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara. Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain, dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan. Sampai saat ini dari satu komoditas petimeter saja yang tercatat nilai transaksinya mencapai 2,8 triliun rupiah di sana, dan ini akan terus kita kembangkan. Jadi ini yang tentunya menjadi catatan penting setelah kita melakukan pendalaman bahwa dari cross check barang yang akan diekspor dengan barang negara yang akan menerima impor ternyata catatannya berbeda. Itulah yang kemudian kita lakukan pendalaman, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Satgasus PPN, Pak Heri Murianto, Pak Novel dan kawan-kawan yang menemukan ini, dan tentunya kita yakin bahwa tentunya ada juga indikasi-indikasi yang mungkin hampir mirip, hampir sama, dan apabila ini kita lakukan pendalaman, tentunya kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara dari kebocoran-kebocoran akibat penghindaran pembayaran pajak, dan ini tentunya sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan, dan mari pengawasan, melakukan penegakan aturan, melakukan pendisiplinan, dan bila perlu melakukan penegakan hukum sehingga potensi-potensi terjadinya kebocoran yang tentunya merugikan negara ini bisa kita hindari, dan harapan Bapak Presiden agar pemasukan negara betul-betul optimal, mengurangi potensi kebocoran negara bisa kita lakukan maksimal, sehingga uang-uang tersebut, dana tersebut kemudian bisa
betul-betul dimanfaatkan, digunakan untuk program-program pembangunan, program-program yang mendorong apa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bapak Presiden dalam rangka meningkatkan program-program kesejahteraan untuk rakyat dan juga program-program lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan kerja kerasnya, dan saya dorong untuk tim OPN untuk bekerja lebih optimal sehingga kita selamatkan negara kita dari potensi kebocoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Kepada Bapak Agus Gumiwang, kami silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan juga tentu salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya, yang juga kita hormati Bapak Menteri Keuangan. Di sini ada Pak Dirjen Bea Cukai, ada Pak Dirjen Pajak, dan tentu juga Bapak Dirjen Daglu yang saya juga dengan hadir. Yang saya hormati juga seluruh pimpinan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Kepolisian Republik Indonesia. Yang saya hormati teman-teman sekantor saya, di sini ada Dirjen Kemenperin, ada Dirjen Agro, Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman dari media. Pertama-tama Pak Kapolri, Pak Dirjen Bea Cukai, dan juga Pak Dirjen Pajak, kami dari Kemenperin memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Pak Kapolri dengan jajarannya, pada Pak Dirjen Bea Cukai dan jajarannya, juga pada Pak Dirjen Pajak dengan jajarannya yang telah melakukan kerja keras, dan kita sampai pada titik hari ini kegiatan pengecekan di lapangan atas ekspor komoditas olahan kelapa sawit di Pelabuhan Tanjung Priok yang kita laksanakan pada hari ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan dan sudah kita simak, disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai dan juga Pak Kapolri, bahwa pimpinan Satgasus telah berhasil mengungkap dugaan bahwa perusahaan MMS melakukan ekspor dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang yang tidak sesuai dengan komoditas yang akan diekspor. Dan dugaan kegiatan ekspor ilegal ini bagi kami di Kemenperin jelas-jelas merupakan sebuah kegiatan yang tidak mendukung program hilirisasi industri kelapa sawit di dalam negeri, karena hilangnya potensi untuk kita bisa mendapatkan nilai tambah, dan tentu mengganggu, sekali lagi mengganggu jaminan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri. Kami sendiri di Kemenperin telah menerbitkan Kemenperin nomor 32 tahun 2024 tentang klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit sebagai acuan spesifikasi teknis komoditas CPO dan olahannya, dan aturan ini seharusnya menjadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pengawasan ekspor atas komoditas olahan kelapa sawit oleh kementerian dan lembaga terkait. Saya ingin berikan pesan khususnya kepada para pelaku usaha, khususnya pada pelaku usaha, bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan ekspor.
kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bahwa pemerintah ingin, kami sebagai pembina industri ingin sektor industri termasuk kelapa sawit atau sawit dan turunannya ini bisa menjadi industri yang berkeadilan dan juga akuntabel. Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas, konkret, ya. Dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional. Ini merupakan deterrent effect atau faktor deterrent, dan setelah itu akan ada pembinaan lebih lanjut. Kami akan mencermati 290 perusahaan lainnya. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapolri dan jajarannya, kepada Pak Dirjen Bea Cukai dan juga Pak Dirjen Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian konferensi pers oleh para narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat memberikan pertanyaan secara tertib kepada narasumber. Kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber hanya seputar materi konferensi pers pada siang hari ini. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik. Ya, selamat siang Bapak-Bapak. Saya Desi dari CNN TV. Ingin bertanya beberapa, Pak. Untuk negara tujuan ekspor dari fatty meter ini kemana? Kemudian habis ini temuan 87 kontainer ini akan diapakan? Dan dengan berat tadi kalau tidak salah 1.800 ton ya Pak ya, berarti benar ya Pak ya. Dan potensi kerugian negara 2,8 triliun rupiah itu di 2025 saja atau per tahun Pak? Seperti itu. Terima kasih. Untuk di negara tujuannya juga akan dipakai buat apa ya Pak? Terima kasih banyak. Baik, kami persilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Menteri Perindustrian mungkin menambahkan pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan negara tujuan ekspor. Di sini kita dapati negara Cina, dan kemudian kenapa kita melakukan pendalaman itu dilakukan terhadap upaya pengindaran pajak dengan mengekspor POME. Namun karena POME diawasi, maka sekarang kita mendapati lonjakan yang sangat luar biasa di fatty meter. Dan ketika kita lakukan pendalaman, ternyata isinya hampir sama. Untuk kerugian tadi terjadi di kurun waktu 2025. Dan masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan modus operandi serupa yang saat ini juga akan kita dalami dan tentunya akan diinformasikan lebih. Tambahkan contoh saja. Baik, apakah ada tambahan dari narasumber lain atau sudah cukup? Sudah cukup? Baik, kita beranjak ke penanya selanjutnya. Baik, yang belakang, silakan. Si Bapak. Saya Gio dari Opa. Apakah terus
yang kedua, produk-produk turunannya apa saja Bapak? Tadi kan ada disebutkan fatty matters, nah itu apa aja turunan-turunannya? Terus untuk Bapak Menteri, Pak Agus, izin Bapak untuk penguatan ke depan seperti apa Bapak? Artinya kemudian jangan sampai hal-hal yang merugikan negara karena pajak tidak bayar ini seperti apa nanti ke depannya. Terima kasih. Oke, Mas Gio dari Kompas. Kami tugasnya adalah menetapkan apa yang disebut dengan spesifikasi teknis, ya, dan spesifikasi teknis itu yang harusnya atau wajib diikuti oleh pelaku usaha. Ya, jadi kalau ada penyimpangan, misalnya saja pelarian kode HS dan sebagainya, tentu itu tidak bisa kita toleransi. Jadi kami akan memperkuat ya ke depannya kolaborasi sinergi kerjasama antara kementerian lembaga. Kemudian keuntungannya bagi negara penerima barang-barang yang dikirim dari Indonesia, yang tadi saya sampaikan bahwa bagi Indonesia, bagi MMPRIN, opportunity loss-nya itu ada di penciptaan nilai tambah. Penciptaan nilai tambah. Jadi kalau kita bisa lihat fatty matter ini merupakan produk samping dari industri biodiesel. Nah ini kalau diekspor, dia akan atau dapat digunakan sebagai bahan baku larut atau solvent, ya. Kemudian juga bahan baku untuk pembersih atau sabun, dan juga bahan baku bagi turunan-turunannya yang merupakan produk-produk chemical lainnya. Jadi kerugian kita, opportunity loss kita ada di dalam penciptaan kain tambah. Baik, apakah ada tambahan? Sebagai tambahan yang terkait tadi ditanya adalah untuk tersangkanya. Ya, ini dapat kami sampaikan bahwa tersangka awal adalah PT MMS dan tentunya ada 3 perusahaan yang terafiliasi terkait dengan kegiatan ini. Untuk siapa-siapa yang menjadi inisiatornya tentu akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada rekan-rekan media, tanpa mengurangi rasa hormat, kami cukupkan untuk sesi tanya-jawab hari ini. Kita akan segera melaksanakan agenda selanjutnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita laksanakan sesi foto bersama. Kami mohon kepada narasumber untuk berkenan maju ke meja yang telah disediakan. Baik. Saat ini akan dilakukan pengambilan gambar dalam 3 sesi. Yang pertama sikap sempurna. Mohon izin Bapak-bapak untuk bisa melangsungkan pose sikap sempurna. Ya. Pemirsa, baru saja kita menyimak konferensi pers pengungkapan 87 kontainer pelanggar ekspor yang merupakan temuan dari tim gabungan Kementerian Keuangan dan tim Satgasus Polri.
Hasil temuan menunjukkan adanya pelanggaran ekspor turunan CPO sebanyak 87 kontainer dengan total berat bersih 1,8 ton senilai 28,7 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya campuran kandungan nabati turunan dari CPO sehingga seharusnya produk ini dikenakan bea. Awalnya produk diklaim tidak mengandung CPO maupun turunannya. Namun setelah dilakukan pengecekan, produk ternyata mengandung campuran kandungan nabati. Adapun pihak pengekspor adalah PT MMS. Kini pemeriksaan terhadap PT MMS dan juga sejumlah pihak lainnya masih terus berlangsung, termasuk untuk pengumpulan sejumlah bukti tambahan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan peninjauan barang bukti berupa produk turunan kelapa sawit sebanyak 87 kontainer. Untuk itu, kami mohon perkenanan para narasumber untuk menuju ke tempat barang bukti. Baik. Mohon berkenan untuk tetap menggunakan alat pelindung. Kita sama-sama nantikan perkembangan kasus ini agar kedepannya pemerintah bisa semakin memperkuat tata kelola ekspor sawit. Demikian breaking news saat ini dan tetaplah bersama kami di Metro TV karena saat lagi news lain akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.